pelan-pelan, jangan terlalu dibuka lebar kisah ke samudra. Nah, sedikit aja, ujungnya ditutup nggak apa-apa juga. Ditunjukkan ke pemirsa ke arah depan. Nah, itu yang enak, agak dipuntir ke arah sini lah. Ini pemirsa perwujudannya. Ini adalah salah satu pusaka pesugihan yang menjadi legenda cerita, yang menjadi istilahnya rasan-rasan di permasyarakatan kita. Ini perwujudannya. Ini kita temukan di area Pare Candi Surawono. Di area itu kita temukan ini pemirsa. Dan ini adalah istilah apa ya, pusaka yang benar-benar sebenarnya mengerikan juga. Sekiranya pemirsa sudah melihat, kameramen sudah jelas, ditutup Jaka Samudra, jangan lama. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana yang penuh dengan cahaya ridha rahmat Sang Maha Pencipta, kita mengajak seluruh para pemirsa untuk belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya kita mampu melebur segala keangkuhan-keangkuhan jiwa yang merasa telah memahami segalanya pemirsa. Pada malam yang penuh dengan berkah ini, kita kanugerahan salah satu perwujudan sang legenda cerita Nusantara, pusaka pesugihan itu benar-benar nyata dan ada pemirsa. Sekali lagi kita ulangi, pusaka pesugihan itu ternyata benar-benar ada dan nyata pemirsa. Bukan hanya cerita isapan jempol belaka. Seperti apakah perwujudannya? Ini kita perkenalkan para pecinta cahaya ayat alam semesta. Di sebelah kanan saya ini adalah Ki Joko Samudro. Beliau di sebelah kiri saya ini adalah Ki Sabdo Alam. Dan sebelahnya Ki Sabdo Alam ini adalah Ki Aryo Pamungkas pemirsa. Mari kita lihat sama-sama seperti apakah perwujudan misteri kembang cerita di permasyarakatan kita, pemirsa. Pusaka pesugihan itu seperti apa perwujudannya. Yang pada hakikatnya, kembang cerita pesugihan itu saat ini telah bermetaforsa. Jadi istilahnya beralih, peralihan pesugihan era lama ke arah pesugihan era baru. Yang saat ini pesugihan-pesugihan itu sudah sangat samar dan tidak disangka dinyana bahwa itu adalah bentuk dari pesugihan. Kalau pesugihan-pesugihan era lama itu mudah ditebak pemirsa. Orangnya kayak gimana, biasanya pegangannya kayak apa, akhlak kelakuannya, kesehariannya kayak gimana. Dan para pelaku pesugihan ini menyadari itu semua pemirsa. Dan mereka juga tidak sebodoh yang kita perkirakan. Mereka akhirnya melakukan metafor, jadi istilahnya peralihan. Dari bentuk lama yang mudah ditebak oleh para ahli ilmu gelombang rasa, mereka akhirnya ketakutan semua pemirsa. Akhirnya mereka berubah menjadi bentuk baru yang saat ini lagi menyatu membaur di dalam permasyarakatan kita.
yang kebanyakan para pemasarakatan kita itu tidak menyadarinya bahwa dia adalah pelaku pesugihannya. Jadi yang dikira pelaku pesugihan ada yang pegang pusaka seperti ini itu adalah pelakuan pesugihan atau punya peliharaan-peliharaan. Nah, itu yang menjadi hantaman kambing hitam di permasyarakatan, pemirsa. Padahal pesugihan ini nggak seperti itu juga. Terus di sini bentuk pusaka yang selalu menjadi kembang cerita yang menakutkan di permasyarakatan kita, dan itu pusaka pesugihan, ini seperti yang dipegang Ki Joko Samudro ini, pemirsa. Nah, ini pada malam yang penuh berkah ini, kita mau berbagi pada seluruh para pemirsa untuk sekejap atau sebentar saja, jangan terlalu lama memandangnya, nanti para pemirsa ngiler dan menginginkannya. Karena apa? Pemegangnya ini itu rata-rata itu cari rezeki tidak akan bersusah payah. Dia nggak akan istilahnya ngotot mengejar rezeki. Justru rezekilah yang akan datang ngotot, istilahnya mengejar dia. Bahkan tidur aja dibangunkan, ikut. Walaupun dia bilang, aku ngantuk, gak usah ikut. Enggak, aku pokoknya ikut. Nah itu, pemegang pusaka ini. Pusaka ini dulunya adalah dipegang para praktisi-praktisi yang pernah laku di dunia pesugihan. Dan kita menemukannya di area Pare Candi Surawono. Pernah dengar? Candi Surawono. Nah, di area situ pemirsa. Tapi kita nggak menyebutkan detailnya karena itu privasi. Kita menemukan sosok pusaka ini kalau dalam cerita jelasnya itu lagi terluka. Nah, kita kebetulan dimintai bantuan untuk menyembuhkannya. Ternyata itu adalah alam dimensi lain selain alam kita. Dan ketika kita mencoba mengikhtiari menyembuhkan lukanya, ternyata memang dia kepergok oleh para ahli-ahli ketuhanan yang benar-benar jiwanya istilahnya sambung rasa dengan Sang Pencipta. Itu yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa yang nggak kelihatan mata, pemirsa. Kalau cuman dengan orang-orang kalungan tasbih yang sampai satu pabrik dipakai semua, ada yang kalungan tasbih? No. Maaf, khawatir nyinggung, pemirsa. Para bangsa yang nggak kelihatan mata nggak takut, pemirsa. Sama sekali nggak takut. Dengan para orang yang mengaku berilmu tenaga dalam tingkat tinggi, tingkat angkasa juga nggak takut, pemirsa. Dengan para orang-orang yang mengaku ahli agama pun tidak akan takut mereka, pemirsa. Yang takutnya mereka itu dengan orang yang hati jiwanya itu sambung rasa dengan Sang Maha Pencipta. Karena itu ada perjanjian era lama antara leluhur para bangsa yang nggak kelihatan mata, iblis, dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Itu ada perjanjiannya. Jadi setan atau iblis dengan seluruh terah dzurriyyahnya itu bukan takut pada sosok kita-kita, apa yang ditakutkan dari kita-kita ini. Para ahli istilahnya kasat mata itu benar-benar ahli semuanya, ahli ilmu dan ahli istilahnya apa itu kecerdasan atau apa, nggak akan takut, pemirsa. Tapi yang paling ditakuti adalah bila ketemu dengan jiwa-jiwa yang menyatu rasa dengan Sang Maha Pencipta, walaupun dia tidak lulusan istilahnya ahli agama atau apa, walaupun dia itu orang biasa. Tapi kalau punya kelebihan sambung rasa dengan Sang Maha Pencipta, itu bisa membuat sang pusaka ini terluka. Karena dia bertabrakan dengan kekuatan Sang Maha Pencipta atas perjanjian era lama. Seperti apa perwujudannya, pemirsa? Silakan Ki Joko Samudro. Pelan-pelan, jangan terlalu dibuka lebar Ki Joko Samudro. Nah, sedikit aja, ujungnya ditutup nggak apa-apa juga. Ditunjukkan ke pemirsa ke arah depan. Nah, itu yang enak, agak dipuntir ke arah sini lah. Ini pemirsa perwujudannya. Ini adalah salah satu pusaka pesugihan yang menjadi legenda cerita, yang menjadi istilahnya rasan-rasan di permasyarakatan kita. Ini perwujudannya. Ini kita temukan di area Pare Candi Surawono. Di area itu kita temukan ini, pemirsa. Dan ini adalah istilah apa ya, pusaka yang benar-benar sebenarnya mengerikan juga. Sekiranya pemirsa sudah melihat, kameramen sudah jelas, ditutup Ki Joko Samudro, jangan lama-lama karena daya pikatnya terlalu kuat ya, Aryo Pamungkas. Khawatir pemirsa nanti setelah acara kita selesai malah mencari kita nanti, repotnya. Soalnya apa, daya pikatnya kuat sekali, pemirsa. Ini sosok wanita yang sangat cantik,
indah dan mempesona. Ini adalah perwujudan dari pusaka-pusaka legenda cerita tentang pesugihan itu ada. Pesugihan itu nyata, pemirsa. Tapi sekarang ini sudah beralih ke arah bentuk yang lain. Nah, itu kalau bahasa kerennya yaitu metaverse itu tadi. Jadi bahasa istilah Jawanya sudah beralih bentuk. Nah, kalau sekarang ini pesugihan itu sudah nggak memakai pusaka-pusaka seperti ini, Ki Aryo. Tapi memakai istilah metode lain yang tidak kelihatan seperti istilahnya mengambil sebuah cahaya kehidupan orang lain dengan cara menginjak nama baiknya sehingga dia naik ke permukaan menggapai angkasa. Itu sama dengan pesugihan juga. Jadi kalau pesugihan dulu itu lain dengan pesugihan yang sekarang. Kalau sekarang itu yang ditumbalkan adalah nama baik sesama. Kalau dulu kan ayam cemani, nah, mungkin ayam putih mulus atau selain lain sebagainya. Karena kita bukan ahli pesugihan, pemirsa. Jadi nggak bisa mendetail menerangkan di Sabtu Alam. Barangkali ke Sabtu Alam paham soal pesugihan? Kalau saya, pesugihan itu ya diberi kesehatan itu sudah pesugihan. Sudah notap pemirsa? Wis. Pesugihan ya kayak gitu kalau aku. Pikiran sehat, mata cemerlang, hidung juga genap, kuping juga genap. Masa, ya itu pesugihan. Itu pesugihan ya? Ya. Wah, kalau itu bagian Ki Joko Samudro. Itu bagian Ki Joko Samudro. Serahkan pada beliau. Oh, ini istilahnya nggak terhitung, ini sudah nggak enak kita terangkan istilahnya. Lah, itu pemirsa. Jadi pesugihan sekarang dengan pesugihan dulu itu memang berbeda, dan keterangan penjelasan edukasi Ki Sabtu Alam itu sangat mengena. Itu pesugihan yang sejati adalah luas samudranya kebatiniannya, menerima segala skenario yang ada. Tapi ternyata di permasyarakatan kita itu terjadi pesugihan-pesugihan yang tumbalnya bukan ayam hitam atau ayam putih, tapi tumbalnya adalah nama baiknya sesama. Nama baiknya temannya, nama baiknya tetangganya, nama baiknya keluarganya, itu yang dibuat tumbal. Nah, jadi dia menginjak, menenggelamkan, menghancurkan nama istilahnya sesama, supaya dia bisa naik ke atas angkasa. Apakah itu kenyataan di permasyarakatan kita, Ki Aryo Pamungkas? Fakta, nggih? Fakta, itu pemirsa. Jadi di sini kita teringat satu mutiara hikmah sang proklamator kita, sang raja Nusantara kita, Bung Karno. Itu pernah punya satu pesan kepada generasi penerus seperti kita, yang kalimatnya begini, pemirsa. Perang saya sudah selesai. Dengan segala susah payahnya, perang saya sudah selesai. Tapi perang saya yang seberat ini, yang menyeramkan ini, yang seganas ini, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perang-perang kalian-kalian generasi penerus setelah saya. Kenapa kok seperti itu? Karena saya benar-benar jelas perang melawan musuh yang sebenarnya, Jepang, Belanda. Tapi kalian-kalian semua, generasi penerus seperti kita, itu akan mengalami perang yang lebih mengerikan lagi dan lebih berat lagi. Perang apa itu? Perang bukan melawan perang saudara. Perang saudara. Masuk kisah Joko Samudro. Jadi perangnya itu sudah nggak melawan Jepang Belanda lagi, pemirsa. Nah, kalau melawan Jepang Belanda kan jelas ya Arya, nggih, kisah Joko Samudro nggih. Jelas. Tapi beliau sang Raja Nusantara berpesan, kita akan menghadapi perang itu tidak melawan Jepang Belanda, tapi melawan sesama agama. Aduh, ngeri. Perang sesama agama, perang sesama bangsa, sesama teman-teman kita. Sudah terjadi itu. Sering terjadi perang sesama tetangga kita, atau kadang-kadang yang lebih mengerikan dan menjijikkan, perang dengan sesama keluarga. Itu yang terjadi, pemirsa. Beda kaos saja jotosan. Beda kaos saja jotosan. Apalagi ini musim apa ini? Musim pilkada apa? Pilkada. Wah, ini kalau bisa kita berpesan janganlah sampai terjadi perang yang istilahnya menjijikkan lah, perang beda kaos saja terus akhirnya nggak saling tegur sapa. Ya jangan sampai Kalau bisa kita silakan pilih warna mana saja, tapi
janganlah saling bercerai-berai atau bertengkar merebutkan sesuatu yang tidak nyata. Itu yang terjadi pemirsa. Pesugihan sekarang tidak menumbalkan ayam putih, ayam cemani atau ayam hitam, tapi menumbalkan nama baik sesama. Dan itu kita benar-benar meresap di dalam batin kita pesan dari sang Raja Nusantara bahwa kita akan menghadapi perang melawan sesama, melawan saudara kita sendiri, melawan teman kita sendiri, pemirsa. Memang kayak gitu kenyataannya. Ayo, siapa sekarang? Kita lihat di mana-mana bertengkar, sesama agama, sesama bangsa, gitu. Nggak ada yang melawan, gitu. Nggak ada yang melawan musuh yang sebenarnya. Nggak ada. Orang sekarang memang terkenal pandai sampai menggapai angkasa. Kecerdasannya sangat luar biasa, pemirsa. Tapi, maaf, beribu maaf, Ki Joko Samudro, sangat goblok dalam memilih lawan-lawannya. Yang dibuat lawan itu bukan lawan yang sebenarnya, Ki Aryo, Ki Sabdo, tapi yang dibuat lawan itu justru temannya sendiri, tetangganya sendiri, atau keluarganya sendiri, seagama dan sebangsa sendiri. Itu perang-perang yang sangat menjijikkan menurut saya. Gimana menurut sampean, Ki Aryo? Apa enggak menjijikkan seperti itu? Itu yang saat ini kita sebut dengan pesugihan. Jadi karena ingin lebih kaya, lebih istilahnya terkenal dari yang lainnya, akhirnya pesugihan itu yang dijalankan saat ini. Menumbalkan nama baik sesama, pemirsa. Benar-benar mengerikan plus menjijikkan. Karena ini zaman sudah peralihan dari istilahnya musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Kalau sekarang ini, kalau onta. babi berbulu onta, pemirsa. Ini mengerikan. Nah, ini onta gini. Kok ya kayak onta. Tapi ini benar-benar onta ini. Maaf, Ibu, maaf. Nah, itu saat ini adalah zaman, era istilahnya banyak orang menyamar di Aryo, Ki Sabdo, dan Ki Joko Samudro. Menyamar. Orang miskin memaksakan diri ingin kelihatan, ingin diakui sebagai orang kaya. Gitu. Sekarang banyak orang miskin itu bergaya orang kaya. Padahal sebenarnya memaksa. Gitu. Itu memang sudah zamannya. Banyak orang yang maaf, istilahnya tak tahu apa-apa, bahasa kasarnya goblok adanya, tapi ingin diakui sebagai orang istilahnya pandai, istilahnya orang pintar di antara sesama. Itu sudah zamannya. Dan kayak itu... Nah, seperti itu, Ki Sabdo Alam. Jadi, kita sangat ngeri sebenarnya. Tapi apa daya, ini sudah tuntutan hukum zaman, Ki Sabdo Alam, Ki Aryo Pamungkas, dan Ki Joko Samudro. Dan kita, marilah sama-sama menyatukan rasa. Seperti ini, kita melakukan pertemuan-pertemuan untuk belajar bersama. Bukan kita mengajari siapa-siapa, ya toh? Nah, kita belajar bersama, pemirsa, untuk membaca cakrawala ayat-ayat alam semesta, supaya kita mampu mentawadukkan diri untuk tidak merasa lebih pandai dari sesama, atau kita punya keangkuhan merasa yang lainnya itu di bawah kita. Nah, itu inti dari tujuan kita bertemu di sini. Kita belajar bersama, gitu, supaya kita punya ketawaduan, bisa memahami bahwa kehidupan ini beragam adanya, dan kita boleh berbeda-beda, ya, tapi kita tetap bersatu, bergandengan bersama cahaya doa, sama-sama menggapai ridho rahmat Sang Maha Pencipta. Barangkali ada yang disampaikan Ki Sabdo Alam dan Ki Aryo Pamungkas, Ki Joko Samudro. Demikianlah pemirsa, pada malam hari ini kita mengangkat tema pesugihan itu ternyata benar-benar ada dan nyata. Itu sudah kita jabarkan semuanya, pemirsa. Dan di sini bila ada terlihat di lingkungan kita, di pergaulan kita, sosok-sosok orang seperti itu, janganlah dibenci, pemirsa, tapi didoakan saja. Itu Ki Aryo. Nah, itu didoakan saja, semoga mendapatkan hikmah-hikmah dalam kehidupannya. Ya, maaf ribu maaf, pemirsa, kita bukanlah ahli agama, tapi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Meminta maaf, beribu maaf, seluas samudera, sedalam lautan. Jikalau kita punya segala kekhilafan, sekali lagi minta maaf, beribu maaf pada seluruh para pemirsa. Teriring doa, semoga semuanya
khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa kanugrahan keterkabulan segala doa dan terkabul segala cita-cita, dianugerahi kesehatan jiwa dan raga, panjang usia plus awet muda. Komplit nggih kare Pamungkas. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita bersama kita, sang pencinta cahaya ayat alam semesta.